Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Iksan dari kelas 11 Elektro 2. Dan kali ini saya akan membuat rangkaian kontrol double acting cylinder dengan counter. Oke, pertama kali kita lakukan adalah masuk ke softwarenya terlebih dahulu, yaitu Festo Fleet Sim. Selanjutnya bisa pilih file, lalu new. Oke, di sini komponen yang kita perlukan seperti katup 5/2, kompresor, double acting cylinder, dan juga dua one way flow control. Oke, di sini kita atur terlebih dahulu. Kita bisa rotate 90 derajat. Oke, kita hubungkan double acting cylinder dengan kedua one way flow control. Selanjutnya, kedua one way flow control ini terhubung dengan port 4 dan port 2 pada katup 5/2. Selanjutnya kompresor terhubung pada port 1 pada katup 5/2. Untuk port 5 dan 3 pada katup 5/2 kita atur terminatornya yang berbentuk tabung ini. Yang satunya juga. Selanjutnya kita atur katup 5/2 nya. Untuk right actuation-nya yaitu spring return, dan untuk left actuation-nya yaitu electrical yang ini. Untuk kedua one way flow control ini kita atur tekanan anginnya jadi 40% saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat rangkaian elektrikalnya. Yang kita butuhkan seperti electrical connection yang 24 volt, lalu yang 0 volt. Selanjutnya yaitu 3 buah mag switch. Lalu push button yang normally open. Lalu relay. Juga relay counter. Dan yang terakhir yaitu valve solenoid. Oke, di sini kita atur terlebih dahulu. Oke, kita hubungkan push button dan ketiga mag switch ini ke electrical connection yang 24 volt. Selanjutnya push button terhubung dengan port 5 pada relay counternya. Untuk mag switch yang ini terhubung dengan counter juga. Oke, mag switch ini nanti kita akan ubah menjadi limit switch. Lalu kedua mag switch ini terhubung dengan relay dan valve solenoid. Lalu relay counter, relay, dan valve solenoid terhubung dengan electrical connection yang 0 volt. Oke, setelah seperti ini kita bisa beri label pada tiap komponennya. Untuk push button kita tambahkan label C1. Untuk relay counternya kita atur yaitu 5 dan labelnya itu C1. Lalu mag switch yang pertama ini kita tambahkan label LS1. Lalu mag switch yang kedua ini kita beri label C1 karena terhubung dengan relay counternya. Relaynya kita beri label R1. Dan mag switch yang terakhir ini kita beri label R1 karena terhubung satu sama lain. Untuk solenoidnya kita tambahkan label Sol1. Tidak lupa kita tambahkan label juga left actuation pada katup 5/2 nya. Tambahkan label Sol1. Oke, selanjutnya kita atur label pada double acting cylindernya. Kita atur labelnya. Kita tambahkan label LS1 dan untuk posisinya yaitu 100. Oke, secara otomatis simbol dari mag switch tadi akan berubah. Oke, sekian dari rangkaian saya. Untuk penjelasan rangkaian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Rizik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara kerja dari rangkaian kontrol single acting cylinder dengan counter. Yang pertama, untuk pengaktifannya, jika kita menekan push button normally open yang dilabel S1, maka relay counter di sini hitungannya akan berkurang 1. Setiap menerima input melalui A1, maka relay counter ini akan berkurang. Jika kita tekan lagi, maka akan berkurang juga. Jika ini sudah ditekan, yang dimana kontraktor dengan C1 ini akan mengaktifkan relay R1, dan relay R1 ini dengan kontraktor R1-nya juga mengaktifkan solenoid valve yang dilabeli dengan SOL1 akan mengaktifkan katup 5/2 normally open. Langsung saja, jika tekan di sini,
maka sistemnya akan langsung berjalan maju. Dan ketika double acting ini sudah menyentuh titik LS ini, tersinkronkan dengan limit switch ini. Dan apabila double acting ini sudah menyentuh titik LS atau limit switch 1, maka dalam rangkaian elektronikanya, rangkaian listrik akan mengalir masuk ke relay counter melalui titik R1 dan keluar melalui R2. Di sini fungsinya untuk mereset counter agar kembali menjadi seperti bagaimana yang sudah ditentukan tadi. Dan pada saat yang bersamaan ketika double acting ini menyentuh titik LS1, katup 5/2 ini akan kembali ke posisi awalnya sebagai normally open dari normally close karena di right activation-nya terdapat spring return. Kita lanjutkan. Saya ulang lagi simulasinya. Ketika relay counter ini sudah habis, akan mengaktifkan katup 5/2 nya menjadi normally close sehingga double acting ini maju. Dan ketika double acting ini sudah menyentuh limit switch 1, maka limit switch dalam rangka elektronikanya akan mengalirkan elektronik ke relay counter melalui titik R1 sehingga mendapatkan aliran listrik dan mereset hitungan di relay counter ini. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.